Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ini dia Sekda DKI pilihan Jokowi. Habis dilantik langsung ditantang bedah anggaran DKI era Anies auto ketar-ketir, Formula E, kelebihan bayar dan lain-lain bakal dibongkar. Sekali lagi Joko selaku Sekda selamat menjadi Sekda DKI. Tentunya ke depan banyak yang perlu harus diselesaikan, harus dikoordinasikan, dan permasalahan-permasalahan yang harus ditangani. Kira-kira pesan saya seperti itu. Sekda dan hari ini juga saya dilantik. Kemudian tugas saya adalah membantu beliau Pak PJ Gubernur dalam rangka mencapai program-program pemerintah daerah dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta untuk supaya Jakarta lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Kelebihan bayar pegawai, orang yang sudah pensiun dan meninggal tetap dibayar saja 800 sampai 900 juta. Ada lagi kelebihan bayar pengelolaan air limbah mencapai 1,5 miliar. Rapid test juga kelebihan bayar 1, sekian miliar. Mengapa para penegak hukum dalam hal ini KPK diam saja? Ada apa dengan KPK? Yang saya heran lagi memang pendukungnya ya kepingin perubahan lah dan macem-macem. Tetapi ketika ditanya prestasi Anies Baswedan itu apa, juga susah menjawabnya. Sebutkan satu saja. Tetapi janji-janji kampanye yang dulu-dulu ya kayaknya ya sudah berlalu ya. Pakar komunikasi Emrus Sihombing menaruh harapan besar kepada kolaborasi PJ Gubernur Heru dengan Sekretaris Daerah terpilih Joko Agustiono, salah satunya dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga akan terencana dengan lebih baik. Terpilihnya Joko menurut Emrus perlu mendapat apresiasi semua pihak, lantaran latar belakang Joko sebagai auditor akan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi penggunaan anggaran daerah, baik yang telah berlalu ataupun yang sedang berjalan, termasuk mengevaluasi anggaran dan pengelolaan keuangan Jakarta selama 5 tahun dipimpin Anies. Misal dalam hal yang menjadi sorotan publik adalah Formula E dan pembelian lahan di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Artinya, publik mengharapkan bahwa penggunaan keuangan yang berlalu masa Anies saya kira perlu dibuka kembali. Seperti contohnya terkait predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP era Anies selama 5 tahun berturut-turut. Emrus mengatakan bahwa ia tidak ingin menduga-duga ada ketidakwajaran karena BPK memiliki cara sendiri dalam menetapkan WTP bagi pemerintah daerah. Namun menurut Emrus, potensi penyalahgunaan relasi kekuasaan itu pastilah selalu ada, maka perlu dilakukan audit. Jadi, di era baru ini di bawah kepemimpinan PJ Heru dan Joko Agustiono, kita semua selaku warga Jakarta berharap pengusutan dan pembersihan para pemangku jabatan direksi harus segera dilakukan, termasuk era Anies. Kita semua tahu bagaimana liciknya Anies menghamburkan uang warga Jakarta, banyak sekali pemborosan dan kelebihan bayar yang terjadi di eranya. Banyak proyek abal-abal yang secara kasat mata terlihat sangat mengada-ngada dan tidak ada gunanya untuk kepentingan warga Jakarta pada umumnya, melainkan menghambur-hamburkan uang APBD Jakarta demi kepentingan untuk melambungkan namanya. Inilah hasil dari jualan ayat dan ngancam mayat. Jakarta kini semakin hancur dan rusak parah gak karu-karuan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali malah dihamburkan untuk sesuatu yang tidak penting, basi dan mubazir. Contohnya, balapan Formula E. Maka dari itu, Emrus berharap di bawah kepemimpinan PJ Heru yang didampingi oleh Sekda Joko, kondisi Jakarta akan semakin baik. Misalnya bagaimana mengoptimalisasi Kali Ciliwung menjadi kawasan wisata dan jalur transportasi air, serta menghilangkan kesan sungai sebagai sumber udara tak sedap seperti di Grogol waktu itu. Bahkan Emrus berharap Kali Ciliwung di era PJ Heru bisa seperti sungai Thames di Inggris. Emrus menilai bagi Presiden Jokowi tidak gampang untuk menentukan dua orang ini sehingga bisa bersinergi membangun Jakarta selama kurang lebih 2 tahun ke depan. Sama halnya ketika Jokowi tidak gampang menetapkan kepala otorita IKN karena tanggung jawabnya menjadi penuh kepada Presiden.
Namun tidak dengan PJ Heru. Banyak terobosan-terobosan baru seperti Sudetan Ciliwung, pelayanan publik semakin baik dan banyak lagi pembangunan sektor transportasi. Dan tak kalah pentingnya, tak ada TGUPP dan memaksimalkan SKPD sehingga tidak ada lagi pemborosan anggaran. Emrus berharap dengan APBD yang mencapai 80-an triliun dalam setahun dapat melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik, seperti perubahan pembangunan fisik secara radikal dan positif. Kita semua berharap dua sosok yang bagus ini bisa bersinergi, bisa bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga pembangunan DKI Jakarta bisa terwujud sebagaimana dicita-citakan oleh Pak Jokowi ketika beliau menjadi gubernur. Bagaimana menurut Anda? PJ Heru murka, Satpol PP diduga tendang penjual kopi keliling, langsung beri peringatan keras, gerak cepat investigasi. Rosidi kentare Rosidi kentare. Aduh. Nah, melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta, tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Selama 5 tahun kepemimpinan Pak Anies, warga Jakarta bukan bahagia tapi malah stres, menderita. Nah, buktinya, kalau nggak salah pada edisi Maret 2022, kanal media nasional CNN Indonesia merilis pemberitaan dengan judul Riset Ungkap Jakarta Masuk Kota dengan Tingkat Stres Tertinggi. Tertingginya nggak macam-macam. Tertingginya itu nggak remeh, tapi tertinggi di dunia. Orang Jakarta masuk kategori orang paling stres di dunia. Tuh bayangkan, di mana bahagianya? Stres. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh satuan polisi Pamong Praja, Satpol PP, mengedepankan sisi humanis saat melakukan penertiban pedagang. Kata PJ Heru Minggu 12 Februari, menanggapi kabar yang sedang viral di media sosial pedagang kopi keliling lari saat ada patroli Satpol PP, kemudian terjatuh, petugas segera membantu pedagang tersebut. PJ Heru menuturkan adanya penertiban ini lantaran sudah ada aturan yang melarang pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar. Satpol PP dipastikan mengedepankan sisi humanis dan komunikasi yang efektif saat melakukan penertiban. Sebelumnya, petugas tim penertiban terpadu Provinsi Jakarta menjaring sedikitnya 71 orang pemerlu pelayanan kesehatan sosial (PPKS) dalam operasi penjangkauan secara serentak di 5 wilayah kota. Melihat keputusan dan respon PJ Heru tersebut, maka wajar jika selama menjadi penjabat Gubernur Jakarta, PJ Heru berhasil menampilkan gaya kepemimpinan yang humanis, toleran, dan responsif untuk mengurus Jakarta dengan berbagai macam problematikanya. Memang diperlukan figur yang tidak banyak bicara, tetapi bekerja secara nyata. Menurut penulis, hal mendasar yang dibutuhkan warga, bagaimana dia bisa beraktivitas secara aman dan nyaman. Di sisi lain, PJ Heru juga peka terhadap kelompok UMKM serta penderitaan para pedagang kaki lima. Saya juga melihat berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta sangat menguntungkan bagi pelaku usaha mikro. Sebenarnya bukan hanya dalam melakukan penertiban pedagang keliling atau Starling. Dalam proses normalisasi sungai dan pembangunan Sudetan Ciliwung, PJ Heru juga melakukannya secara humanis. Bahkan, PJ Heru telah menginstruksikan Kepala Daerah dan Dinas Sosial Jakarta untuk memperhatikan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Semisal ibu-ibu yang membawa anaknya di bawah jembatan Jatiwaringin, PJ Heru meminta pembinaan para PMKS diperlakukan secara humanis. Kerja, dan kerja. Ini tujuan kehadiran PJ Heru di Balai Kota. Dan sikapnya PJ Heru dalam mengatasi masalah ini tanpa menunggu aduan dari masyarakat tentu menjadikan bukti bahwa PJ Heru sangat tegas dan memihak kepada masyarakat kecil. Bagaimana menurut Anda?